الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وارزقنا فهم النبيين أفضل المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا القطب المكتوم والبرزخ المعلوم والختم المحمد المعلوم شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وخلفائه ومقدميه وأتباعه رضوان الله تعالى عنهم وعنا بهم آمين. Ayyuhal waladuhu ana ayyuhal waladuhu ana yambagi sayukjo laka kaduwe siro apa ayakuna yento ono qauluka apa ucapan siro wa fi'luka lan penggawean siro muwafiqan iku nyocoki li syar'i maring syariat idil ilmu krono utawi ilmu wal amalu lan amal bilaktidai syar'i kelawan tanpa anut syariat bilaktidai syar'i kelawan tanpa anut syariat dolalatun iku sasar. Wahai anakku, hendaknya ucapan dan perbuatanmu itu sesuai dengan syariat. Karena ilmu dan amal dengan tanpa mengikuti syariat, maka ilmu dan amal tersebut dianggap sesat kalau tidak sesuai dengan syariat. Wayam bagilan sayukjo laka kadwe siro Allah tautarro opo yento ora tertipu sapa sira bisyathi kelawan bahasa Jawane kula sampe mboten nemu syathi niki napa bisyathi kelawan perkara nyeleneh ngoten mawon bisyathi kelawan perkara nyeleneh wato mati niku mboten saal sing sae napa iki al nggih napa gak saal teni kadung wonten ali nggih pun wonten ali wato mati lan pira-pira ucapan kang lewati batas syariat otomati lan ucapan kang lewati batas syariat pira-pira ucapan kang lewati batas syariat as-sufiyati kang bangsa sufi ada sebagian orang ngaku tasawuf ngaku sufi tapi dia ngomong yang tidak ngomong yang di luar syariat seperti yang terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala an
beliau itu suatu hari pernah melihat cahaya yang besar. Ketika beliau ibadah, kemudian cahayanya tadi bilang, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Terus bilang lagi, "Faqad abahtu lakal muharramat." Sekarang aku perbolehkan untukmu sesuatu yang haram-haram, khusus untuk kamu boleh. Kata Syekh Abdul Qadir, jawabnya, "Ikhsa ya la'in." Ikhsa ya la'in, menyingkirlah wahai setan yang terlaknat. Akhirnya orang-orang yang dikasih cerita itu oleh Syekh Abdul Qadir tanya, "Syekh, kenapa Anda tahu bahwasanya itu adalah setan?" Kata Syekh Abdul Qadir, "Fa innallaha la ya'muru bil fahsya." Karena Allah tidak akan pernah memerintahkan keburukan. Allah tidak akan pernah memerintah keburukan. Wiritan katanya dibawa ke langit. Wiritan katanya langsung melihat surga. Wiritan katanya saya ini sudah wali besar, saya ini. Ada. Dan ada orang tidak tahu siapa yang mengajari. Wiritan kemudian mengalami hal-hal yang aneh dalam hidupnya. Terus kayak sedikit gila. Kita katakan gila saja. Tidak usah sedikit nih, gila. Dia itu sudah dalam kondisi gila. Ada salah satu pesantren di daerah sini. Salah satu pesantren besar, pesantren salaf. Terus diantarkan oleh salah satu temannya pulang karena kondisinya sudah kayak hang gitu, ngeblank. Akhirnya naik sepeda motor. Ketika naik sepeda motor, kakinya, masya Allah, itu ditabrakkan ke aspal. Kakinya ditabrakkan ke aspal. Jadi sepeda motornya jalan, kakinya seret, natap sampai berdarah. Itu anehnya, kata yang gonceng, anehnya dia sama sekali kayak tidak merasakan kesakitan. Seret, keluar darah. Dalam kondisi seperti itu, dia malah menikmati. Kayaknya sakitnya itu sakit yang membuat dia nikmat itu. Saya tidak tahu, ini takdir Allah itu. Bayangkan. Terus suatu hari saya diajak orang-orang ke daerah dekat rumahnya. Ternyata kemudian kita bertemu dia. Ya usianya sekitar 40 tahun lah, belum tua, 40 tahun. Ketemu, akhirnya cerita ke saya, "Mas, saya ini Masya Allah, saya pernah diajak ke surga." Saya kaget, diajak ke surga. Orang-orang nyangkanya surga itu katanya kan ada 7 tingkatan gitu dia. 7 tingkatan. Itu bukan tingkatan satu, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat. Bukan seperti itu. Jadi surga itu ya kayak bumi gini. Dataran yang paling rendah namanya surga paling bawah. Nanti ada lagi kayak dataran agak tinggi. Nanti lagi agak ada gunung. Yang paling tinggi itu namanya nanti surga ke-7 gitu. Saya sampai ke sini. Ya, sudah terserah ya. Subhanallah ya, berarti subhanallah. Kalau saya ngajak dia ngobrol lagi, saya gila juga kan. Oh jadi gitu ya. Saya lihat bidadari di sana. Kan kalau misalkan saya pengen nanggep gitu kan. Tapi ternyata ya janganlah, orang gila ya biarkan gila. Karena barang siapa yang berbicara banyak dengan orang gila, maka dia adalah temannya. Dalam kurung sama-sama gila. Lianna suluka hadat tariqi, lianna suluka hadat tariqi karena sak temene ngambah iki ladalan. Lianna suluka hadat tariqi karena sak temene ngambah iki ladalan. Yakunu iku ono apa suluk hadat tariq bil mujahadati, iku kelawan mujahadah. Jadi menempuh jalan ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan mujahadah, harus dengan perjuangan, harus dengan usaha.
Waqat syahwatin nafsi lan mutus syahwati nafsu. Waqat syahwatin nafsi lan mutus syahwati nafsu. Dan memutus syahwat nafsu, memutus keinginan nafsu, memutus kesenangan nafsu. Waqat li hawa lan mateni hawa nafsu. Waqat li hawa lan mateni hawa nafsu. Dengan apa? Bisayfir riyadhati, kelawan pedang riyadhah. Riyadhah dalam bahasa Jawa tirakat. Bisayfir riyadhati, kelawan pedang tirakat. La bitamati, ora kelawan ucapan kang lewati syariat. Watturrohati lan perkara batil. Watturrohati lan pira-pira perkara batil. Jadi orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan cara yang demikian, tapi dengan cara-cara yang baik. Riyadhah, nafsunya dilawan. Ketika nafsu ingin ini, maka kita tidak mau itu. Kita tetap ingat, wan nafsu katifli in tuhmilu syab'a ala hubbi radha'i in taftimhu yang fatimi. Nafsu ingin makan di bulan Ramadan, ya kita lawan. Kita kan masih diuji atau diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk riyadhah, untuk melawan nafsu kita. Kalau mbak-mbak yang tidak puasa, ya mohon di bulan Ramadan ini jangan makan di depan teman-temannya yang puasa. Jangan sampai punya hati yang kotor. Sekarang saya tidak boleh makan di depan dia. Mungkin wahai kodok, kalau saya sudah datang waktunya kodok, di selain bulan Ramadan, orang-orang makan semua di hadapan saya. Kan ini namanya tidak adil. Ketika mereka puasa, saya tidak boleh makan di hadapan mereka. Tapi ketika saya yang puasa nanti kodok, kenapa mereka semakin merasakan kenikmatan di hadapan saya? Mbak, puasa ya? Mbak, enak loh mbak, makan mbak. Silakan itu, jangan. Insya Allah mbak hatinya bersih, tidak ada yang seperti itu. Wa'alam lan warwa sabasira. Wa'alam lan warwa sabasira annal lisana ing sak temene lisan al mutlaqo kang den culaken. Lisan kang den culaken niku napa maksudnya? Apa maksudnya? Mulut yang dilepas. Maksudnya yang ngomongnya tidak bisa dikontrol. Langsung semua diomongkan. Mulai dari A sampai Z diomongkan. Semua yang ia lihat dari pagi sampai malam, besoknya bisa mengulangi ceritanya sehari penuh. Apapun yang ia lihat. Itu al-lisanul mutlaq. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulut ini agar tidak berbicara itu banyak penghalang. Satu, ada dua bibir agar jangan sampai mulut ini langsung bolong. Lek bolong mudine metu terus omongane. Jadi ada dua bibir untuk menahan itu. Bukan cuma ada dua bibir, juga Allah memberi pagar betis berupa gigi. Banyak. Jangan sampai keluar terus. Tunjukkan. Digembok dulu ya, digembok. Maksudnya di bulan Ramadan tidak baik banyak berbicara. Kecuali ngomongnya pakai Al-Quran. Baca Al-Quran. Wal qalba lan ati al-mutbaqo kang tertutup. Hati yang tertutup. Al-mamlu'a kang den penuhi bil ghaflati kelawan lali Allah, hati yang selalu lupa kepada Allah. Wa syahwata lan syahwat. Alamatus syaqawati iku tondone cilaka. Orang yang ngomong tok, hatinya tertutup, tidak pernah ingat Allah, selalu memenuhi syahwat keinginan dia, itu adalah tanda bahwasannya dia adalah orang yang celaka. Wal'iyadzubillah. Idza lam taqtul mongko ing dalem nalikane ora mateni sapa sira an nafsa ing nafsu,
bisidqil mujahadati kelawan temeni mujahadah, kelawan temeni mujahadah. Falan ya mongko ora bakal urip, falan ya mongko ora bakal urip apa qalbuka ati sira bi anwaril ma'rifati kelawan pira-pira cahaya ma'rifat, bi anwaril ma'rifati kelawan pira-pira cahaya ma'rifat. Jika engkau tidak membunuh nafsumu dengan mujahadah yang sungguh-sungguh, niscaya hatimu tidak akan pernah hidup dengan cahaya ma'rifat. Wa'lam lan wurwa sapa sira anna ba'dha masailika ing sak temne sebagian pira-pira pertanyaan sira, ing sak temne sebagian pira-pira pertanyaan sira allati kang sa'alta takon sapa sira, sa'alta takon sapa sira ni ing ingsun anha saking masail, anha saking masail la yastaqimu iku ora jejeg, la yastaqimu iku ora jejeg, la yastaqimu iku ora jejeg jawabu ha iya hanu ha jawabuha apa jawab allati bil kitabati kelawan tulisan wal qauli lan ucapan. Jadi sebenarnya penanya ini santri muridnya Al-Ghazali ini bertanya banyak pertanyaan, dan sebagian pertanyaannya menurut Imam Ghazali tidak bisa dijawab dengan tulisan dan tidak bisa dijawab dengan ucapan. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan tulisan dan juga tidak bisa dijawab dengan ucapan. Aneh. Aneh betul. Jawab kan di mana-mana harus pakai tulisan atau ucapan. Kalau ada pertanyaan tidak bisa dijawab pakai tulisan sama ucapan, berarti dijawab nomor betul. Berarti dijawab nomor betul. Dijawab atau tidak? Saya dijawab. Kenapa? Intablu lamun tumeka sapa sira tilkal halata ing mengkono tingkah, tilkal halata ing mengkono tingkah ta'rif mongko weruh sapa sira ma iku apa hiya utai masail. Nanti kalau kamu sudah sampai pada kondisi tersebut, pada hal tersebut, niscaya engkau akan tahu sendiri gitu. Saya tidak bisa jawab pakai ucapan ataupun dengan tulisan, tapi ketika engkau sudah sampai pada itu, maka engkau akan tahu sendiri. Wa illa lan lamun ora tablugh tilkal hala fa ilmuha mongko utawi ngawruhi tilkal hala, tilkal hala mongko utawi ngawruhi tilkal hala minal mustahilati iku saking pira-pira perkara kang mustahil. Kalau kamu belum sampai pada tingkatan itu, derajat itu, makom itu, niscaya untuk mengetahui pertanyaanmu itu, engkau adalah ini adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin kau bisa mengetahuinya. Li'annaha krana sak temene tilkal halah dauqiyatun iku bangsa rasa, dauqiyatun iku bangsa rasa. Karena ini bukan bersangkutan dengan pertanyaan ucapan atau tulisan, ini urusannya dengan perasaan, dengan rasa. Dengan rasa. Wa kullu ma utai saben-saben perkara, wa kullu ma utai saben-saben perkara. Yakunu iku yakunu kang ono. Yakunu kang ono. Apa ma? Dzauqiyan iku bangsa rasa. La yastaqimu iku ora jejeg, la yastaqimu iku ora jejeg. Wasfuhu apa nyifatimma, wasfuhu apa nyifatimma bil qauli kelawan ucapan, bil qauli kelawan ucapan. Ka halawatil hulwi kaya manise perkara manis.
wa mararatil murri lan paite perkara pait. La tu'rafu hali ora den weruhi apa halawatul hulwi wa mararatul murri illa bidzauqi kejaba kelawan den rasaaken, illa bidzauqi kejaba kelawan den rasaaken. Jadi begitu. Karena apapun yang bersangkutan dengan rasa tidak mungkin bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak mungkin bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada anak kecil belum pernah makan cabai, Tanya ke mbak-mbak yang di dapur, "Mbak, rasanya cabai itu gimana?" "Pedas." Kan plunga-plungu nggih. Pedes ya apa? Misalkan di koperasi ada minuman baru. Anggap saja apa ya? Sudah mereknya, pokoknya minuman baru. Ada mbak-mbak yang belum pernah minum minuman itu. Terus tanya ke penjualnya, "Rasanya gimana? Minuman ini gimana, Mbak, rasanya?" Yang jaga koperasi bingung apa enggak? Rasanya itu gini loh, ada manisnya. Terus kedua, ya ada kejutnya. Terus ada asemnya. Terus ada ngerenyang-renyangnya kayak seperti itu. Kira-kira apa yang dibayangkan oleh penanya sama apa tidak dengan apa yang telah dibayangkan oleh yang menjawab? Yang menjawab sudah minum. Sama betul? Sakit kan? Tak bisa. Contoh lagi. Ada mbak-mbak galau gitu ya. Galau, anggap saja galau. "Mbak, kenapa Mbak galau, Mbak?" "Bucin ya." Itu kata temannya. Yang tanya anak SD kelas 1. "Iya, saya bucin. Saya jatuh cinta." "Gimana sih Mbak rasanya jatuh cinta?" "Sakit jauh no mboten, Mbak." "Ya, nanti kalau kamu sudah besar tahulah." Gitu. Mesti ngaten kan? Nah, gitu juga Imam Ghazali bilang ke santrinya ini, karena ini urusannya sama rasa. Kalau kamu belum mencapai kondisi itu, tingkatan itu, engkau tidak akan pernah bisa tahu. Yang ini dicontohkan lagi, kama ukiya kaya oleh den critakaken, apa anna aninan sak temene wong kang peluh. Basa Jawane peluh, bahasa Indonesianya mohon maaf. Ini tetap maknani. Anna aninan apa sak temene wong kang peluh, atau bahasa Indonesianya impoten. Pokok itulah ya. Kataba iku nulis sapa anin. Ila sahibin maring konco lahu kaduya anin. Orang impoten nulis surat pada temannya. An rupane arif paringono weruh sapa sira. Arif paringono weruh sapa sira. Ni ing ingsun ladzatal mujama'ati ing lezate jima. Orang impoten tanya, gimana rasanya jima? Kaifa alika ya apa takunu ono apa ladzatul mujama'ah? Fakataba nulis sapa sahib lahu maring anin fi jawabihi ing dalam jawabi anin, itu boleh dua, fi jawabihi ing dalam jawabi anin atau fi jawabihi ing dalam jawabane sahib, itu boleh, terserah. Jawabannya ya fulanu hu fulan, ini saat temene ingsun kuntu iku ana sapa ingsun hasabtu iku nyono sapa ingsun ka ing sira haninan ing wong kang peluh fakot bloko
Wahai fulan, tak kira kamu ini cuma impoten. Wal analan ing dalam saiki, araftu ngerti sapa ingsun. Annaka ing sak temene sira, aninun iku peluh, wong kang peluh, wa ahmaku lan wong kang kumprung, Tak kira kamu itu cuma impoten. Ternyata sekarang saya tahu bahwasanya kamu juga tolol. Orang belum nikah tanya begituan. Kan yang jawab, ya nikah saja itu, enggak usah tanya. Saya juga enggak bisa ceritain, enggak bisa cerita. Nah, kata maqal Arab, faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Kalau nanti Mbak pengen tanya lebih lanjut urusan ini, ya tanya pada pengajar-pengajar lain, nanti pengajian-pengajian lain tentang ini. Jangan tanya ke yang belum. Saya tahu juga. Ini masih alam gaib itu, alam gaib. Gimana rupanya jin? Ya enggak tahu. Namanya alam gaib. Lianna hadhihi ladzata. Karena saat temene iki lezat. Kenikmatan. Lianna hadhihi ladzata. Karena saat temene iki kelezatan. Di bahasa Arabnya lezati juga ladzah. Lezat, ladzah. Dzauqiyatun iku bangsa rasa. Karena ini memang urusannya rasa. Intasil lamun tumeka sapa sira, ilaiha maring hadhihi ladzah, ta'rif mungko weruh sapa sira. Kalau kamu sudah sampai ya nanti tahu sendiri itulah, Wa ilalan lamun ora la yastaqimu mongko ora jejeg. Wasfuha apa nyifati ladzah, hadhihi ladzah bil qauli kelawan ucapan, al kitabati lan tulisan. Karena tidak mungkin bisa ditulis, tidak mungkin bisa diungkapkan dengan kata, tidak bisa ditulis. Makanya orang tua itu seringkali pamer. Orang yang sudah tua itu seringkali pamer kepada anak yang masih muda. Biasanya berkata begini, wahai anak-anakku, ketahuilah bahwasannya aku telah merasakan apa yang kalian rasakan, tapi kalian belum pernah merasakan apa yang aku rasakan. Dengan bidinya, bidinya. Ayyuhal waladu anak. Ba'du masailika utai sebagian piro-piro pertanyaan siro. Sebagian piro-piro pertanyaan siro min hadal qabili iku saking ikilah arah. Jadi sebagian pertanyaanmu itu memang dalam kategori ini, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apalagi ditulis. Wa ammal ba'du anapun utai sebagian alladzi kang yastaqimu kang dadi jejeg lahu maring alladzi aljawabu apa jawaban faqad dzakarna mongko teman-teman nutur sapa ingsun hu ing aljawab fi ihya'il ulum apa fi ihya'il ulumiddin Ihya'il Ulum. Fi Ihya'il Ulum in dalam kitab Ihya'il Ulum. Itu nama kitabnya Ihya'i Ulumiddin. Ghairihi lan liyani Ihya' Ulum. Wa nadhkuru lan nutur sapa ingsun huna ing dalem kene panggonan. Nubazan ing pira-pira perkara sithik.
nubatan ing pira-pira perkara sidik minhu saking jawab. Manusyiru lan awe isyara sapa ingsun ilahi maring jawab. Ya, sebagian akan saya tulis di sini. Alhamdulillah. Fa awwalu su'alika utawi kawitane pertanyaan sira. Qad sa'alta iku temen-temen takon sapa sira. Ndak ada nggih? Langsung qad wajaba. Nggih, pun. Qad wajaba mestine wonten pertanyaan ini, tapi ndak apa-apa lah. Qad wajaba teman-teman wajib ala saliki ing atase salik. Ala saliki ing atase wong kang ngambah dalan maring Allah. Mana lengkapnya? Ala saliki ing atase wong kang ngambah dalan maring Allah. Seseorang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mbak yang sunnah baca salawat itu ketika nama Rasulullah tersebut nih. Nggak apa-apa lah, ini menunjukkan bahwasanya Mbak ini rajin baca salawat, alhamdulillah. Sehingga kan ya namanya orang rajin kan, spontan. Allah gitu. Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kan Rasulullah, ini kan Rasulnya hilang. Jadi Allah, ini enggak apa-apa lah. Tetap insyaallah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tetap ingat itu ya. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Tapi kalau tengah-tengah pengajian ya enggak usah langsung terus sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya diam ya. Kalau spontan kayak tadi ya enggak apa-apa lah. Arba'atu umurin. Apa papat pira-pira perkara? Arba'atu umurin apa papat pira-pira perkara? Arba'atu umurin apa papat pira-pira perkara? Jadi wajib bagi salik 4 hal. Wajib bagi salik 4 hal. Al-amrul awalu utai perkara kang kawitan. Al-amrul awalu utai perkara kang kawitan. I'tiqadun iku keyakinan sahihun kang bener. I'tiqadun iku keyakinan sahihun kang bener. La yakunu kang ora ono fihi iku ing dalem i'tiqad. Fihi iku ing dalem i'tiqad bid'atun apa bid'ah. Bid'atun apa bid'ah. Yang pertama mempunyai keyakinan yang benar tanpa adanya bid'ah. I'tiqad bahasa sekarang ideologi yang benar dengan tanpa adanya bid'ah. Ya kayak mbak-mbak belajar tauhid, belajar ilmu akidah itu insyaallah bisa mempunyai keyakinan yang benar. Jangan sampai kita mengaku tiada Tuhan selain Allah, tapi kita mengatakan bahwasanya mungkin apa tidak Allah itu ada dan lain sebagainya. Seperti ada cerita wakilah Imam Abu Hanifah dan wakilah tidak tahu siapa ini. Seorang ulama ditantang debat oleh orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tapi dia ini ahli debat. Sering kali debat menang. Sehingga banyak ulama yang kewalahan menghadapi dia. Kemudian menantang Imam Abu Hanifah. Allah alam Imam Abu Hanifah atau siapa intinya. Yang saya ingat Imam Abu Hanifah. Kemudian menantang Imam Abu Hanifah berdebat di waktu yang telah ditentukan, di jam yang telah ditentukan, disuruh berangkat debat. Sudah, misalkan jam 9 waktunya debat di hari Ahad. Di hari Ahad jam 9 musuhnya sudah siap di hadapan banyak orang di lapangan. Tapi ternyata Imam Abu Hanifah masih belum kunjung datang, masih belum datang.
Ditunggu sampai jam 10 tidak datang-datang, jam 11 tidak datang-datang. Akhirnya kemudian dia bilang, ya sudah kalau begitu kayaknya Imam Abu Hanifah tidak berani datang, maka ketahuilah saya pemenangnya karena beliau tidak berani menghadapi saya, berarti argumen saya menang. Argumen saya tidak terbantahkan. Ternyata setelah itu dari tengah-tengah penonton datang Imam Abu Hanifah. Tunggu dulu, mohon maaf saya telat, mohon maaf. Jangan langsung selesai, jangan langsung menganggap menang, saya datang. Setelah sampai di sana orangnya marah-marah. Kenapa Anda ini tidak bisa menepati janji? Kita kan sudah janjian di jam ini, tapi kenapa Anda ini telat? Akhirnya beliau bilang, ya mohon maaf sebenarnya saya sudah berangkat pagi-pagi untuk ke sini. Tapi ternyata setelah saya di tengah jalan, di hadapan saya ada sungai, sehingga saya tidak bisa menyeberang sungai. Setelah itu saya diam, bagaimana saya bisa menyeberang di sungai ini. Yang saya diam, termenung, dan lama. Akhirnya ternyata ada pohon di samping saya roboh. Dan setelah roboh langsung berubah menjadi perahu. Setelah menjadi perahu, saya naik dan saya bisa nyebrang. Akhirnya saya sekarang jalan ke sini dan saya telat. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Orangnya tidak terima. Saya ini bukan orang yang bodoh ya. Kamu harus tahu, saya bukan orang yang bodoh. Saya bukan orang yang tolol. Anda tadi bilang di samping sungai, nunggu ada perahu bisa nyebrang, ternyata kemudian ada pohon tiba-tiba jatuh langsung jadi perahu. Saya ini bukan orang yang bodoh, anak TK juga tahu. Tidak mungkin kayu jatuh langsung berubah menjadi perahu seperti Ultraman. Ultraman punya mobil berubah menjadi pesawat dan sebagainya. Tidak mungkin seperti itu. Akhirnya terus, tidak mungkinnya kenapa? Dimanapun ada perahu pasti ada orang yang merubah kayu menjadi perahu. Jadi ada yang membuat. Oh jadi tidak mungkin ya? Ya tidak mungkin lah. Oh ya kalau tidak mungkin ya silakan para hadirin. Kalau memang tidak mungkin ada kayu yang kemudian berubah menjadi perahu sendiri, maka kita harus menyepakati bahwasanya tidak akan mungkin ada alam yang sebesar ini dengan tanpa ada pencipta. Orang-orang langsung, oh ya benar-benar, ayo buyar-buyar, pulang. Selesai debatnya. Wasani utai kang kaping pindho. No, yang kedua. Jadi ada 4 ya, ingat-ingat ada 4. Wasani utai kang kaping pindho. Taubatun ikut taubat. Nasuhun kang temen. Taubatan nasuhan. Temen. La niku layar ji'una wala tarji'u. Iya ini berarti orangnya. Layar ji'u kang ora bali sapa wong. Ba'daha ing dalam sakwisi taubat, ba'daha ing dalam sakwisi taubat ila zallati maring kesalahan, ila zallati maring kesalahan. Yang kedua harus bertaubat dengan sungguh-sungguh yang tidak akan kembali lagi melakukan kesalahan. Itu namanya taubat yang sungguhan. Tapi kalau kita ini levelnya biasanya masih tomat ya. Masih levelnya tomat, bukan sampai taraf taubat. Apa tomat? Tobat kumat. Tobat kumat. Kita kan tobat kumat ya. Kadang tobat, kadang kumat. Kadang tobat, kadang kumat. Ya Allah ini haram. Mohon maaf ya Allah, mohon maaf ya Allah. Astagfirullahaladzim. Suatu hari kumat, nimale. Ya Allah ghibah itu tidak boleh ya Allah. Saya sudah berapa kali menyakiti perasaan teman saya dengan cara menggunjing dia di belakangnya. Ya Allah, saya mohon maaf ya Allah. Tapi besok lagi dia mendapatkan kenikmatan yang baru, menggunjing lagi, Mbak itu loh. Itu orangnya sombong itu. Kerudungnya itu loh, sombong. Ada apa dengan kerudung? Kadang kan gitu. Melihat barangnya orang lain lebih bagus daripada barang kita, kita seringkali mengatakan pada dia adalah orang yang sombong. Dia kiriman saya tidak dikasih. Pelit dia, pelit. Bukan dia yang pelit, tapi kamu yang tamak gitu.
Kamu yang tamak. Sebenarnya dia itu baik hati. Cuma kamu yang terlalu berharap berlebihan. Pengen terus. Tak boleh lihat temannya kiriman. Kayak kalau temannya kiriman 100% yang memiliki adalah dia. Ada orang yang tipe seperti itu ya. Jadi sampai yang punya sendiri harus minta izin pada dia. Loh mbak, tunggu, jangan makan dulu. Ini milik saya, meskipun sampean yang kiriman. Ada orang yang seperti itu, Masya Allah, sungguh luar biasa baik hati. Asal itu utai kang kaping telu. Istirdaul khusumi iku gawe ridho musuh. Hatta la yabqa sehingga ora tetep li ahadin kaduwe wong suci alaika ing atase sira hakun apa hak. Ya tetap musuh itu gimana caranya kita bisa membuat ridho musuh? Minta ridho kepada musuh, istirda, minta ridho. Mohon maaf ya saya telah berseteru dengan kamu. Seteru ini apa? Bertengkar dengan kamu dan lain sebagainya, sampai tidak ada kewajiban terhadap orang lain yang wajib kamu lakukan padanya itu. Warabi'u utai kang kaping 4. Ini yang keempat terakhir. Ada yang kelima, yang keempat. Iya kan 4 kan di sini tulisannya. Warabi'u utai kang kaping 4. Tahsilu ilmi syariati iku ngasilakan ilmu syariat. Tahsilu ilmi syariati iku ngasilakan ilmu syariat. Belajar ilmu syariat, belajar ilmu syariat. Qadrama kelawan kira-kira nih barang. Qadrama kelawan kira-kira nih barang. Tuaddi itu bisa tuaddi, bisa tuadda. Tapi enaknya tuaddi. Tuaddi kang nekani sapa sira bihi kelawan ma. Tu'atikan nekani sapa sira bihi kelawan ma awamirallahi ta'ala ing pira-pira perintahe Allah ta'ala, ing pira-pira perintahe Allah ta'ala. Kira-kira dengan syariat tersebut, ilmu syariat tersebut, kamu bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma minal ulumil ukhra. Thumma minal ulumi nuli kadi-kadi saking pira-pira ilmu al ukhra kang weneh ma barang tafsili ilmi ma barang takunu kang ono bihi iku kelawan ma an-najatu apa selamat. Jadi ilmu-ilmu yang lain juga perlu dipelajari dan segera dengan ilmu tersebut kita bisa selamat. Belajar matematika itu hukumnya wajib. Matematika wajib. Sehingga kalau orang tidak tahu matematika, tidak tahu berhitung, khawatirnya ketika jual beli dia salah-salah. Uang 100.000 beli es krim harganya 10.000. Dikasih kembalian 20.000. Kan salah ya? Kenapa salah? Karena dia bodoh, tidak tahu ilmu matematika. Sehingga ilmu matematika kadang bisa juga wajib. Betul ya? Ilmu masak itu juga wajib. Karena kalau orang tidak bisa masak, bisa mati kelaparan. Minimal lah mbak-mbak bisa masak nasi. Masak beras jadi nasi gitu ya. Masak beras jadi nasi minimal. Kalau tidak bisa masak beras jadi nasi, masak air. Paling tidak bisa masak mie. Tuh. Hukiyah dan riwayatakan. Hukiyah dan ceritakan. Apa anna Syibliyya sak temene Imam Asy-Syibli rahimahullah. Asy-Syibli. Nama ulama tasawuf. Syibli khadama iku khidmah. Sinten Asy-Syibli arba'amiati ustadzin ing 400 ustad, 400 guru. Beliau sudah berkhidmah
pada 400 guru. 400 guru. Sekarang silakan dihitung saja. Sudah dari berapa guru Anda belajar? Sejak lahir sampai sekarang sudah berapa ratus guru? Ada 50? Ada? Tak yakin ada 50. Ini 400 guru. Itu khidmah. Khidmah ini kalau kata orang Jawa ngodam. Ngodam ya. Kalau kata orang Madura ngebule. 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 Ngabdi. Waqala lan ngendika sinten Asyibli. Waqala lan ngendika sinten Asyibli. Imam Syibli kemudian berkata, qara'tu maca sapa ingsun, arba'ata alafi haditsin ing 4.000 hadis. Ing 4.000 hadis. Sudah pernah membaca 4.000 hadis. Jadi zaman dulu itu sulit. Menemukan hadis itu sulit. Orang sekarang kan baca hadis bisa banyak karena kitabnya sudah tersedia, tinggal baca. Zaman dulu satu hadis harus pergi kepada seseorang ke sana satu hadis. Kiai pernah mendengarkan apa dari Rasulullah? Oh, saya pernah mendengarkan ini. Sudah, misalkan dapat 2 hadis. Pengen cari hadis lagi ke sana. Ini. Cari lagi ke sana. Ini. Sampai 4.000, bayangkan sampai 4.000. Tapi rata-rata orang dulu itu setiap kali mendengarkan satu hadis hafal. Satu hadis hafal sampai 4.000, bayangkan 4.000 hadis. Kayaknya ulama kita ada yang hafal ratusan ribu hadis. Puluhan ribu hadis, ribuan hadis. Tumaktar tu nuli kari-kari mele sapa ingsun. Tumaktar tu mongko kali-kali mele sapa ingsun. Minha saking 4.000 hadis. Haditan ing hadis wahidan kang siji. Kemudian aku dari 40 hadis tersebut saya memilih satu hadis. Wa amil tulan ngamalaken sapa ingsun. Bihi kelawan hadisan wahid. Saya memilih satu hadis tapi satu hadis tersebut saya amalkan. Wa khallaitu lan nyepeaken sapa ingsun ma ing perkara siwahu kang sakliyane hadisan wahidan. Dan hadis yang lain saya biarkan. Li'anni karana sak temene ingsun ta'ammaltu iku angen-angen sapa ingsun hu ing haditsan wahidan fawajadtu mongko nemu sapa ingsun khalasi ing selamat ingsun wanajati tegese selamat ingsun fihi ing dalam haditsan wahidan. Kemudian saya renungi satu hadis tersebut dan aku temukan bahwasanya keselamatanku berada pada hadis tersebut. Wakana lan ono ilmul awalina opo ilmune pira-pira wong kang kawitan wal akhirina lan pira-pira wong kang akhir. Kulluhu ya sekabehane ilmu. Jadi seluruh ilmu dari zaman terdahulu sampai zaman akhir mundarijan iku melbu fihi ing dalem haditsan wahidan. Hadis satu ini sudah mencakup ilmu orang-orang zaman dahulu kala sampai orang-orang sampai ke hari kiamat. Faktafaitu mongko ngalap cukup sapa ingsun bihi kelawan haditsan wahidan. Faktafaitu mongko ngalap cukup sapa ingsun bihi kelawan haditsan wahidan. Kemudian aku merasa cukup dengan hadis ini. Ya, semoga bisa mengamalkan. Itu saya amalkan, kata beliau, saya amalkan. Wa dzalika utawi mengkono haditsan wahidan. Anna Rasulullah iku sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala iku ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ba'di ashabihi maring sebagian pira-pira sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sebagian para sahabatnya yang beliau sabdakan, i'mal ngamalo sapa sira. I'mal ngamalo sapa sira. Li dunyaka krana dunya sira. Li dunyaka krana dunya sira bi qadri maqamika kelawan kira-kirane meneng sira. Kelawan kira-kirane meneng sira fiha ing dalam dunya. Beramallah untuk dunia sesuai dengan betapa lama kamu hidup di dunia. Betapa lama? Berapa lama kita hidup di dunia? Tak tahu berapa tahun, tak tahu. Bisa saja 30 tahun, bisa saja 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Bisa saja. Bisa saja besok kemudian sudah tidak ada umur. Kemudian ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Fulana telah meninggal dunia, kan bisa saja kita tidak tahu. Karena mati itu tidak harus sakit, tidak harus kecelakaan. Kadang ada orang kejatuhan daun mati. Bisa jadi. Kita tidak tahu kapan seseorang meninggal dunia. Ada yang santai rebahan, ternyata rebahan selamanya. Ada. Kalau saya capek mau rebahan, ternyata rebahan selamanya ada. Wa'mal lan ngamalo sapa sira li akhiratika krana akhirat sira. Itu lamnya kebanyakan. Li akhiratika. Itu lil akhiratika itu ya. Boleh. Al itu selamanya tidak bisa gandeng dengan mudhaf ilaih. Kalau kamu pilih al, maka kamu tidak boleh kasih mudhaf ilaih. Kalau kamu pilih mudhaf ilaih, maka kamu tidak boleh pilih al. Jadi al dengan mudhaf ilaih selamanya tidak boleh. Jadi al itu pernah mengatakan kamu pilih saya atau dia. Kalau saya kamu tidak boleh ada dia, kalau dia tidak boleh ada saya. Itu. Dan alfiyah ni apa sih dan alfiyah? Kok lupa ya? Ya lupa. Nanti kapan-kapan kalau ingat diulangi lagi ini. Kalau al tidak boleh ada mudhaf. Biqadri baqaika kelawan kira-kirane tetep sira fiha ing dalam akhirat. Dan beramallah untuk akhirat sesuai dengan betapa lama kamu hidup di akhirat. Di akhirat kehidupan yang tanpa batas, kehidupan yang tanpa akhir, kehidupan yang tanpa ada waktu yang menghentikan kehidupan kita semua di akhirat selamanya. Maka dari itu beramallah, akhirat banyak. Bahkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Alfi sanah ya Nabi, alfi sanah. Wa'mal lan ngamal sapa sira lillahi karena Allah. Lillahi karena Allah. Bi qadri hajatika kelawan kira-kirane butuh sira ilaihi maring Allah, dan beramallah karena Allah sesuai dengan kebutuhanmu kepada Allah. Kita tetap ingat bahwasanya kita selamanya akan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sekarang butuh kepada seseorang, tapi kita harus yakin bahwasanya orang tersebut akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkannya.
Karena orang yang selalu kita andalkan tidak akan bisa selalu kita andalkan. Tapi barang siapa mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan pernah sirna. Kapanpun engkau butuh, Allah akan mengabulkan permintaanmu. Karena Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, saya minta ini. Itu meskipun urusan dunia, yang penting kita doa, itu sudah baik. Itu sudah baik. Daripada tidak doa. Ada syair mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama in sa'altahu yaghdabu. Allah akan marah jika engkau tidak berdoa kepadanya. Allah akan marah jika engkau tidak meminta kepadanya. Tapi manusia ketika engkau meminta padanya, dia akan marah. Kebalikannya. Jaluan. Mbak, ada odol. Wonten, Mbak. Besoknya lagi, Mbak, ada odol. Ada. Besoknya lagi, Mbak, ada odol. Mbak, tidak dikirim ya? Kan langsung kemudian tidak mau ngasih. Itu namanya manusia. Tapi kalau Allah semakin diminta, semakin memberi. Semakin meminta, semakin. Wa'mal lan ngamalo sapa sira linari krono neraka. Linari krono neraka biqadri sabrika, kelawan kira-kira ni sabar sira alaiha ing atase annar. Juga beramallah untuk neraka sesuai dengan betapa sabarnya kamu masuk neraka. Kalau kamu siap masuk neraka selamanya, ya silakan carilah bekal untuk masuk neraka sebanyak-banyaknya. Carilah tiket masuk neraka sebanyak-banyaknya. Kalau kamu mampu betah di neraka. Dan saya tidak tahu kenapa ya. Kalau ngaji sudah lewat jam 6 itu kayaknya jam itu selalu sering dilihat Mbak. Lanjut tahun. Biar tahu betapa berjuangnya kita ngaji di bulan Ramadan. Ayyuhal waladu anak. Idza alimta. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ya Rabbana fa kullama 'allamtana bi jahika al-Mustafa habibina barik lana fi kulli ma aqaitana washrahna ya Rabbana sudurana sahilana ya Rabbana umurana wala tu'assir Rabbana maqsadana urzuk jami'ana bima yanfa'una la tasruki dunya bijawfi qalbina qul nafsana litab'il khatmi syaikhina fa'innahu afdalu man yakuduna ighfir lana ya Rabbana dunubana warham jami'ana bi kulli waqtina salli wa sallim linnabi syafi'ina wa alihi wa sahbihi qudwatina salli wa sallim linnabi syafi'ina wa alihi wa sahbihi